Bismillah seluruh dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, malam hari ini kita berada di makamnya waliullah ataupun auliyai ataupun pimpinan, yaitu Mbah Sinokro yang ada di Desa Temulus, Kecamatan Merjobo, Kabupaten Kudus, dan juga bersama warga yang ada di sini. Perkenalkan satu persatu dulu, Mas Jadi. Ini adalah Pak Haji Pak Abdul Hadi. Ini sahabatku ya, Pak Abdul Hadi. Ini beliau juga yang ada mereksa pengurus yang ada di sini. Dan juga ada warga di sini dengan Pak siapa Pak? Pak Wartono. Pak Wartono. Ini ada Pak Wartono sahabatku, dan ini Pak Darsono. Pak Darsono ya sahabatku ya. Mudah-mudahan ini berkah barokah buat kita semua, dan malam hari ini kita bisa mengungkap sejarah, karena sejarah penting buat anak cucu kita. Jangan kita sampai melupakan yang namanya sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك ونتواصل بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لنا ونشرح بهذا الآية في أصول مقصودنا ويسر لنا أمرنا من أمور الدين والدنيا وعن النقد جل عادتنا في النقد في السر في نور الفاتحة يا الله يا Alhamdulillah, saya sudah diperkenalkan oleh pengurus ataupun salah satu tokoh masyarakat yang ada di sini, dan juga pengurus yang ada di Tundan Mbah Sinokro ya, yaitu salah satunya adalah Bapak Yai Hadi. Jadi beliau sudah mau meluangkan waktunya untuk mengajar kita semua histori leluhur, sahabat histori leluhur dimanapun berada, dan juga tim histori leluhur untuk di antaranya adalah salah satu bentuk tokoh yang dituakan dalam perjuangan di Desa Temulus, terutama sekitar Dukuh Karangbayang. Itu salah satu dukuh yang ada di Desa Temulus. Ya. Jadi beliau adalah tokoh yang mana tokoh ini adalah diuri-uri sama warga masyarakat sini. Diyakini bahwasanya beliau orang yang pertama kali syiar agama di sini ya Pak ya. Nah, terus Mbah Sinokro ini kalau menurut orang dulu itu dari mana ya Pak? Itu cerita dari leluhur orang tua yang beliau adalah orang yang ada orang Mataram yang ketika pisah dari Mataram sama lari ke segala bentuk, di antaranya adalah Mbah Sinokro. Oh, berarti waktu ada perpecahan kerajaan Pajang dan Jepang. Nah, itu ada Mataram Islam sahabatku. Jadi beliau ini adalah untuk melarikan, menyelamatkan, berperang, tapi mungkin peperangannya ini adalah ada perpecahan ya sahabatku. Salah satunya Mbah Sinokro itu tetap di sini ya. Nah, itu sahabatku. Nah, kalau Mbah Sinokro ini setiap hari apa Pak ramai dikunjungi oleh masyarakat ini? Pertama adalah setiap Jumat Wage, setiap Jumat Wage, setiap bulannya ya.
Jadi setiap Jumat Wage, setiap bulan itu banyak yang ziarah ke sini. Terus tawasul di sini ya Pak ya. Nah, terus kalau ada orang warga sini punya hajat, mamanya khitanan atau nikahan atau bikin rumah, itu makanan nggak Pak di sini? Ya, istilahnya antara seorang dunia makan atau sodakoan. Oh, sodakoan gitu ya Pak ya. Jadi memang warga di sini sahabatku itu meyakini bahwasanya Mbah Singokro ini adalah memang beliau adalah pepuja ya waliullah ya, beliau itu orang yang beliau itu dulunya adalah orang yang bakal alat pertama kali. Jadi di sini itu Mbah Singokro memang sangat dihormati sekali oleh warga sini sahabatku. Nah ini Pak Mbah Singokro ini ada nggak istrinya yang di sini Pak? Ada yang sebelahnya ini. Sebelahnya ini, oh berarti ini ada patok dua, coba dilihat Mas Faizia. Ini ada patok dua itu berarti suami istri gitu ya Pak? Ya, Tapi dimakotkan jadi satu itu. Oh gitu. Jadi itu ya sahabatku, jadi itu sudah disut sama Mas Iswaidi bahwasanya ada tenger ataupun patok ataupun memang tenger dua itu adalah memang berpasangan. Mbah Singokro ada di sini itu berpasangan suami dengan istrinya, suami istri lah itu ya sahabatku. Nah kalau menurut Pak Eldi, beliau ini di tahun berapa Pak kira-kira? Ya, kurang tahu lah, sekitar pecahnya perang apa itu Belanda lah, sekitar ya Belanda, sebelum Belanda. Sebelum Belanda. Ada cerita dulu ketika Belanda masuk ke sini, Mbah Singokro diantaranya adalah panglima perang diantaranya di Sari, karena dulu di sini di Satu adalah basis orang-orang apa itu PKI. Dulu itu ya Pak ya. Mbah Singokro adalah salah satu panglima perang pada saat itu ya Pak ya. Nah itu sahabatku, jadi beliau ini adalah termasuk orang yang sangat disegani pada saat itu karena beliau itu punya derajat, punya pangkat. Wajar kalau memang saat ini beliau itu menetap di sini, yang ditetapi ini warganya alhamdulillah juga banyak orang yang berpangkat itu sahabatku ya. Nah ini Pak Hadi, ya. Mbah Singokro ini biasanya kalau datang itu kan ada yang umpamanya bakar tempe atau bakar ikan atau bawa bunga. Nah Mbah Singokro itu kalau ziarah ke sini itu apa Pak Hadi? Ya, katanya adalah bunga kenanga. Bunga kenanga ya. Bunga kenanga sama kopi. Kelompok yang makan keramik itu. Oh, apa? Cerutu. Oh, berarti pakai rokok cerutu, kopi sama kembang kenanga. Oh, itu sahabatku ya. Kalau memang mau ziarah kepada Mbah Singokro itu tolong kalau bisa bawa 3 macam padamu. Jadi kopi, bunga kenanga ya Pak ya, kembang kenanga, sama yang namanya rokok cerutu. Itu sahabatku. Baik Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lagi nggak Pak, kira-kira cerita tentang Mbah Singokro yang ada di sini Pak? Orang-orang ya, yang terakhir ceritanya adalah setiap ada yang punya hajat kok dan perwakilan terutama kita pernah di sini. Ya. Itu biasanya orang Madura. Di antara salah satu contoh adalah orang yang mau membuat sumur. Ya. Lupa menanam di sini. Ternyata sampai sehari itu tanah yang digali Tidak ketemu airnya. dan ketemu airnya. Wah, ini Contoh. ya. Itu salah satu. Lain banyak sekali. Ya. Jadi artinya jangan sampai kita itu melupakan sebuah leluhur, karena leluhur ini ibaratnya adalah orang tua kita sahabatku. Jadi apalagi yang disampaikan sama Pak Kiai Haji tadi bahwasanya hanya membuat sumur aja, warga ada yang lupa untuk bertawasul ke sini itu airnya nggak keluar-keluar, tapi setelah tawasul ke sini airnya Langsung keluar. Nah, itu sahabatku, percaya ataupun tidak, itu adalah termasuk aromah dari seorang waliullah. Kalau memang beliau tidak dipilih sama Allah sebagai waliullah yang mempunyai karomah, tidak mungkin akan mempunyai sesuatu hal dan tidak mungkin akan dihormati banyak warga yang ada di sini. Baik, terima kasih Pak Hadi atas waktunya yang mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan sedikit memberi sejarah itu kalau beliau di Jatimori ataupun di Pak Iwo itu sahabatku. Baik, terima kasih Pak Darsono. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Wartono. Nah, Pak Wartono ini dari dengan tempatnya Mbah Singokro Jawa apa Jawa? Menurut saya Jawa.
Jauh nggak tempatnya? Dekat ya. Terus Pak Wartono ini dari kecil memang asli sini? Asli sini. Asli sini ya? Berarti tahu dong dulu itu di sini tempatnya memang sudah bagus seperti ini atau Enggak, dulunya aktif ya. kecil? Kecil. Oh. Diperlebar dan sebagian ada yang untuk tangannya untuk ini datang ya. Dikasih katakanlah kayak kata lah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta Istilur dimanapun berada. Malam hari ini kita berada di Mbah Singokoro. Siapakah Mbah Singokoro? Mbah Singokoro adalah beliau dari Mataram Islam pada zaman kerajaan Pajak. Jadi beliau adalah dari Solo ataupun dari Sedayu sahabatku. Dan beliau adalah hijrah untuk sampai di sini bersama dengan orang-orang dari Demak Bintara, salah satunya termasuk ketemu di sini yaitu Mbah Banten. Siapakah Mbah Banten? Kita belum tahu Mbah Banten itu yang ada di mana. Kita nanti akan ungkap sejarah di situ. Di sini mengatakan saya teman dan sahabatnya Mbah Banten dan juga Mbah Demang Jogo. Dan Mbah Demang Jogo adalah yang ada di daerah Wetan sana dan beliau adalah berpepetan yang ada di desa sini dan juga ada Mbah Demang satunya lagi yang ada di sini, sahabat Mitrul. Dan juga ada yang namanya Ki Ageng Wijoyo Kusumo. Siapakah Ki Ageng Wijoyo Kusumo? Wallahu alam, wallahu a'lam, kita belum tahu siapakah Mbah Ki Ageng Wijoyo Kusumo. Tapi di sini ada juga yang kesinambungannya dengan Sunan Prawoto, sahabatku. Dan di sini berarti dulu saya lihat ini adalah banyak yang namanya air ataupun kambangan air di sini kayak seperti segoro. Kalau orang bilang segoro itu rawa, sahabatku. Nah di sini rawa itu ada sumur sedikit, ya ada sumur sedikit di sini. Ada yang ibaratnya agak ada pulau yang setengah kayak ngambang-ngambang itu. Nah di situ sekarang mungkin dijadikan desa apa kita juga nggak tahu. Dan di sini ada kesinambungan. Jadi artinya jangan pernah kita merasa jelek hidup di dunia. Yang penting sejelek apapun kita di dunia ini, tapi kita bisa memperbaiki akhlak kita seperti yang disamakan kehidupannya dengan yang namanya Mbah Singokoro. Jadi siapakah Mbah Singokoro? Dinamakan Mbah Singokoro karena Singo adalah orang yang mempunyai derajat pangkat, yang orang yang ditakuti di zaman saat itu. Dan Kero adalah Werok adalah termasuk orang yang ganas. Jadi keganasannya beliau pada waktu itu, tapi karena beliau sudah berguru dengan Kanjeng Sunan Muria, ketemu dengan Sunan Kalijaga dan ketemu dengan beberapa alim ulama di sini, dan akhirnya beliau bisa merubah sifat-sifat tersebut menjadi sifat yang baik. Dan akhirnya dengan kebaikan sifatnya beliau di sini ketemu dengan istrinya, dan istrinya tersebut mengatakan bahwasanya dulu sifatmu bukan seperti ini, tapi sekarang alhamdulillah kamu sudah bermanfaat. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Sejarah, jangan pernah kita mengikuti sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Dan jangan pernah kita tidak menguri-nguri yang namanya leluhur ataupun pemuda yang ada dimanapun berada, karena di sini termasuk Mbah Singokoro adalah wali Allah. Kenapa beliau dikatakan wali Allah? Karena beliau sudah mendapatkan baiat wali Sunan Kalijogo dan juga wali Kanjeng Sunan Muria. Jadi tidak ada kesinambungan dengan Kanjeng Sunan Kudus. Itu sahabat Istilur Luhur, kebenaran, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan adalah milik kami, sifat manusia. Kekurangan adalah milik kami, dosa juga milik kami, sifatnya manusia. Dan Mbah Semar sudah mengatakan, sebenarnya manusia kasunatan Gusti Allah Musawiji. Tidak ada manusia yang benar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Istilur Luhur di malam hari ini. Sudah banyak yang hadir di sini. Mudah-mudahan keberkahan ada pada kita semua. Sahabat yang karamah walinya Mbah Singokoro yang ada di sini, dan juga mudah-mudahan warga yang ada di sini semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesuksesan. Yang sakit diberi kesembuhan, dan juga yang dagang diberi kelancaran, yang tani diberi
mudah-mudahan diberi kesuburan tanaman-tanamannya dan juga semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sababiah karomah walinya Mbah Sinoto yang ada di sini. Baik, terima kasih. Saya Gus Pri, salam satu kembang, penjelajah makam, salam histori luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.